Selamat pagi, bertemu dengan bola Argentina. Masih di satu lapang desa di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Ini gawang kecil nih, gawang kecil nih. Ini pagi sekali, lampu-lampu masih ada yang nyala. Nah, itu fajar itu, merah. Fajar dan itu bukit-bukit tuh, bukit-bukit. Ya, hari ini kita akan bahas tentang pernik atau sisa-sisa pertandingan Argentina melawan Yordania yang Argentina menang 3-1. Pertandingannya sudah selesai, sudah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni kemarin ya. Argentina menang 3-1. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam hal ini, dalam pertandingan kali ini. Pertama, tentang performa Argentina secara umum. Saya sendiri pribadi melihatnya permainannya masih seperti sebelumnya, penguasaan bola dan tidak terlalu main cepat, lebih terlihat santai. Jadi ya seperti biasa lah. Mungkin karena lawannya juga tidak terlalu kuat, jadi ada suara motor. Tidak terlalu kuat, jadi performanya ya sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Terus dari kemarin, di pertandingan kemarin itu sebagian besar memang pemain pelapis ya. Yang tidak pelapis hanya Emi Martinez kayaknya. Iya, hanya Emi Martinez sama Lautaro Martinez. Dua Martinez tuh main di starter, selebihnya pemain yang di dua pertandingan sebelumnya tidak jadi starter ya. Tapi sekalipun begitu ya performanya cukup bagus ya, cukup bagus karena lawannya memang tidak terlalu istimewa, hanya Yordania yang memang seperti itu ya, kelasnya memang seperti itu, masih di bawah Argentina. Tapi kemarin ada yang menarik juga ketika saya melihat ternyata Lionel Scaloni itu memainkan Ezequiel Palacios sebagai bek kanan. Saya kaget juga. Ezequiel Palacios itu pemain Leverkusen. Saya suka cara dia main karena dia itu sebenarnya mainnya kan di tengah dan bisa membagi bola, Palacios itu bisa membagi bola, tapi kemarin saya kaget dia malah dimainkan sebagai bek kanan. Ya dibilang jelek enggak, dibilang bagus ya enggak, biasa saja lah. Itu bukan posisi dia sih sebetulnya, Palacios. Dia lebih cocoknya bagi bola, cuma kemarin dilihat pertandingan itu yang tukang bagi bola itu Paredes yang bagi bola. Kalau di dua pertandingan sebelumnya yang bagi bola kan Alexis McAllister. Itu kemarin Paredes yang bagi bola dan memantau ini ya, permainan lapangan itu. Jadi kemarin Ezequiel Palacios yang cukup mengejutkan bagi saya. Terus selain itu saya melihat ada beberapa pemain yang menurut saya tidak perform ya. Ya mungkin karena bukan hari hanya pemain Argentina maksudnya, bukan hari hanya, atau memang uh, ya memang bukan hari hanya, atau memang kualitasnya memang tidak terlalu selevel dengan permainan Argentina yang diinginkan. Saya itu melihat mungkin banyak yang menilai bahwa Giovanni Lo Celso main bagus ya, tapi menurut saya tidak. Dia memang mencetak gol bagus lewat tendangan bebas, tapi menurut saya dia tidak terlalu istimewa kemarin. Jadi Lo Celso itu main di 10 menit pertama tidak kelihatan sama sekali sebetulnya orang ini ada di mana ini. Terus ketika ada perebutan bola adu kecepatan, dia juga nggak cepat, dia menurut saya main lambat ya, itu satu. Sebetulnya Lo Celso itu pemain yang bagus dulu dia itu adalah starter Argentina sebelum Piala Dunia 2022. Cuma masalahnya jelang Piala Dunia 2022 dia itu cedera, sampai akhirnya di Piala Dunia 2022 itu muncul Alexis McAllister yang sampai sekarang akhirnya bisa menjadi starter. Lo Celso nggak bisa masuk lagi jadi starter, mungkin karena cedera itu, jadi performanya tidak terlalu atau menurun lah. Dia kan terakhir main di Betis, bukan terakhir, sekarang main di Betis, pernah main di Hotspur, pernah main di PSG, main Villarreal juga pernah, sekarang main di Betis, usianya sudah 30 tahun. Jadi kalau menurut saya pribadi, Lo Celso kemarin tidak istimewa, tidak seperti yang diharapkan. Ya dia memang mencetak gol bagus dan bebas, tapi menurut saya enggak, Lo Celso tidak. Kemungkinan besar, kalau feeling saya sih mengatakan dia tidak akan jadi starter lagi di pertandingan sisa Argentina. Itu satu. Yang kedua, yang permainan juga tidak istimewa itu anaknya Diego Simeone itu, Giuliano Simeone. Menurut saya enggak banget.
Bahkan kalau dari apa yang saya lihat, dia mungkin yang nilainya paling buruk mungkin ya, Kak. Kalau perspektif saya sih paling buruk. Dia mengandalkan kecepatan, kekuatan, visi bermainnya tidak terlalu istimewa. Ya, kadang kontrol juga salah kemarin saya lihat. Jadi dua pemain itu enggak banget menurut saya. Tidak enggak. Kayaknya juga Giuliano Simeone tidak akan jadi starter lagi di pertandingan selanjutnya sepertinya loh. Kalau mainnya kayak gitu, mending Almada. Tapi ya begitulah. Mungkin itu memang bukan harinya mereka ya, mungkin bukan harinya mereka, mungkin di pertandingan lainnya dia lebih bagus lagi, tapi di rentang waktu yang sependek ini, di Piala Dunia seperti ini, dengan kualitas yang dimunculkan seperti itu, kayaknya untuk mendapatkan kepercayaan di laga sisa agak berat. Mungkin setahun 2 tahun lagi, khusus untuk Simeone ya, karena dia masih muda. Kalau Lo Celso kayaknya udah 30 tahun, agak berat. Mungkin kalau Simeone 2 tahun, setahun 2 tahun lagi, dia masih bisa berkembang, bisa jadi starter bagi Argentina. Tapi untuk Piala Dunia kali ini kayaknya tidak akan lagi jadi, mungkin itu begitu. Terus selain itu kemarin lini belakang juga akhirnya kebobolan. Dan kalau dilihat dari golnya itu, kemarin ada 5 pemain Argentina di kotak penalti dan hanya ada 1 pemain Yordania di kotak penalti yang mencetak gol, yang namanya Tamami kalau nggak salah ya. Dia itu dijuluki Messi-nya Yordania. Tapi saya pernah baca artikel dia nggak mau dijuluki Messi-nya Yordania. Dia maunya dipanggil Syekh gitu. Jadi dia itu termasuk guru agama di sebuah masjid di Yordania. Jadi dia tidak mau dipanggil Messi, dia maunya dipanggil Syekh. Itu saya pernah baca di artikelnya, cuma saya lupa artikelnya di media apa, yang jelas media Arab, media Yordania. Dia kan main di luar negeri, dia main di Rennes kalau nggak salah. Dia main yang bagus, secara individu bagus. Dulu waktu Yordania lawan Indonesia di kualifikasi Piala Asia tahun 2023 yang dilaksanakan tahun 2024, kan Indonesia kalah itu sama Yordania 0-1. Itu pertandingan yang waktu itu dilaksanakan di Kuwait. Itu Indonesia kalah 0-1. Yordania itu sebetulnya bisa mencetak 2 gol kan, tapi 1 tendangan penaltinya nggak masuk. Nah, itu Tamami ya namanya ya, yang mencetak gol ke gawang Argentina itu main waktu itu. Dan kalau Anda masih ingat, ada momen di mana kaosnya sesobek-sobeknya sampai bawah gara-gara ditarik sama Maklok. Nah, itu kemarin yang mencetak gol. Jadi di lini belakang Argentina ada 5 pemain, tapi hanya 1 pemain Yordania dan bisa mencetak gol. Ya memang lini belakangnya kemarin berbeda. Jika biasanya Coutinho, Romero sama Lisandro, atau sama Otamendi sama Senesi. Ya karena lawannya juga tidak terlalu hebat, maka lini belakang tekanannya tidak terlalu hebat. Tapi ada kredit untuk ada cerita untuk Senesi. Jadi kemarin Senesi debut di Piala Dunia di usia 29 tahun. Dia itu musim kemarin main di Bournemouth dan musim besok dia main di Tottenham Hotspur. Bagi pemain seperti Senesi bisa debut di Piala Dunia bagi saya sangat lumayan di tengah banyaknya pemain-pemain berkualitas Argentina. Dan Senesi itu kan sebetulnya tahun 2022 itu mendapatkan kesempatan untuk milih, bukan sebenarnya, tapi memang mendapatkan kesempatan untuk milih Argentina apa Italia. Dan akhirnya dia milih Argentina, dan akhirnya dia mendapatkan kesempatan debut di Piala Dunia. Coba kalau milih Italia, nggak main di Piala Dunia, ya itu rezekinya dia lah, Senesi. Dan sebetulnya dia sudah tidak masuk skuad di Piala Dunia kali ini, tapi karena ada 1 pemain Argentina yang cedera, Balerdi itu cedera, akhirnya dia, Senesi yang sedang berlibur, dipanggil masuk timnas dan main di laga lawan Yordania. Itu Gunung Slamet itu Gunung Slamet, kelihatan ya, itu Gunung Slamet. Jadi bagus untuk Senesi, cukup bagus lah. Bagus dalam hal dia bisa debut di Piala Dunia. Kalau dia milih Italia mungkin ceritanya nggak seperti ini. Ada beberapa pemain di dunia yang kemudian memutuskan untuk memilih negara yang berbeda, atau ketika mendapatkan kesempatan memilih 2 negara, dia milih 1 negara. Ada beberapa yang rezekinya bagus, ada beberapa yang tidak. Kayak Inaki Williams itu kan akhirnya main di Piala Dunia. Dia kalau bertahan di Spanyol nggak akan main di Piala Dunia. Sekarang dia main Piala Dunia bersama Ghana. Terus Aymeric Laporte itu main bagus, tapi sekarang udah tua. Dia masih jadi starter di Spanyol. Dia kalau masih di Prancis kayaknya nggak bakalan dipanggil itu. Dia orang Prancis, tapi kemudian
punya darah Spanyol, bukan kemudian, tapi punya darah Spanyol dan akhirnya memutuskan untuk membela Spanyol. Dia merasakan juara Piala Eropa 2024. Jadi banyak pemain yang seperti Senesi itu. Di zaman sekarang kan banyak yang seperti itu. Jadi itu lini belakang Argentina memang tidak terlalu bagus, tapi karena lawannya biasa-biasa jadi begitulah. Terus Messi, kalau Messi biasalah, Messi dapat kesempatan begitu ya bisa mencetak gol. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi yang pernah saya tulis di shot adalah Argentina 3 gol kemarin bola mati semua. Di 2 pertandingan sebelumnya itu bola hidup semua. Nah, maka hati-hati waspada. Kalau Argentina dapat bola mati ya bisa jadi gol. Waspada bagi tim-tim yang akan melawan Argentina di babak gugur, kira-kira begitu ya. Itu udah mulai terang nih, dari gelap sudah mulai terang ngomong soal Argentina. Ini masih ada embun ini, saudara-saudara. Ya begitu saja gambarannya pertandingan kemarin. Paling nggak pertandingan kemarin tidak bisa dinilai secara maksimal karena memang bukan pertandingan yang menentukan, hanya bisa dilihat dari performa sedikit saja, catatan sedikit saja, karena bukan pertandingan yang menentukan. Yang menentukan nanti hari Sabtu lawan KB Verde. Ya, selamat pagi semuanya. Kalau bisa bangun pagi ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, jangan tidur. Pagi itu indah sekali. Selamat pagi. Oh ya, kalau yang senang dengan konten ini bisa subscribe, like, comment, share. Wassalam.